Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan refresh entry trading dengan menggunakan MACD. Jadi indikator MACD ini pernah saya bahas teman-teman di video saya lama banget. Silahkan teman-teman langsung ke playlist, cari MACD ya. Cara menggunakan MACD. Di situ saya udah pernah bahas secara lengkap. Di sini saya hanya akan sekilas saja best practice menerapkan ilmu yang sudah saya bahas di video tersebut. Baik teman-teman, entry with MACD di sini akan saya langsung praktekkan dengan menggunakan cryptocurrency GLCH teman-teman ya, glitch. Jadi ini sekaligus ya langsung praktek seperti itu ya. Di GLCH ini udah saya bahas beberapa menit sebelumnya, dan karena ada yang nanya, Pak, kalau diterapkan di MACD-nya gimana Pak? Saya baru lihat video MACD, saya coba mau lihat penerapannya di GLCH seperti itu. Baik, saya akan bahas teman-teman ya di sini. Di video sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tahu tentang cara menggunakan MACD, silahkan dulu untuk melihat videonya, karena tentu tidak akan paham kalau tidak melihat videonya tersebut. Jadi di sini teman-teman, MACD itu ada komponennya adalah di sini adalah histogram ya teman-teman. Ini adalah histogramnya, dan yang merah ini adalah garis sinyal, dan yang biru adalah garis MACD-nya. Nah, untuk settingnya teman-teman bisa langsung menuju di sini, diklik ya. Diklik di sini teman-teman bisa ngelihat histogramnya. Ini silakan diatur warnanya mau seperti apa. Ini saya standar aja. Kemudian untuk MACD lainnya warnanya biru, dan MACD sinyal yang warnanya merah ya. MACD lain saya coba besarkan aja teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi MACD lain yang biru lebih jelas ya. Oke, seperti itu. Kalau di video sebelumnya, di video saya tentang khusus membahas tentang MACD, disampaikan bahwa tingginya histogram ini, teman-teman. Tingginya histogram ini adalah menunjukkan jarak antara MACD lain dengan sinyalnya ya. Yang sinyal yang warnanya merah, yang MACD lain yang warnanya biru. Jadi kalau misalkan MACD-nya ini, histogramnya ini makin tinggi, maka jarak antara MACD lain dengan sinyalnya atau yang merah, yang biru dengan yang merah semakin panjang. Jadi kalau misalkan ya, sekali lagi saya ulang, kalau histogramnya semakin tinggi, maka jaraknya semakin lebar, maka berarti semakin trending, seperti itu. Nah, kalau histogramnya sempit seperti ini, teman-teman, histogramnya sempit seperti ini, itu artinya jaraknya sinyal dan MACD lainnya juga sempit. Artinya ini barang sempit pergerakannya, seperti itu. Ini juga sama ya, ini sempit. Jadi akhirnya sempit. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa barang itu sedang konsolidasi. Kalau sedang konsolidasi itu cirinya ya apa? Cirinya adalah barang sempit, terus di bawah ya pasti juga MACD-nya akan sempit seperti ini. Ininya MACD histogramnya sempit, terus belitan MACD lain dan sinyalnya juga sempit. Sekali lagi, bagi yang belum paham, silahkan lihat videonya secara detail. Saya di sini hanya akan sekilas saja untuk mengukur kekuatan naik dari si GLCH ini dengan menggunakan MACD. MACD ini powerful sekali untuk masuk ke barang dan kita hold, teman-teman. Ya, kita hold ya. Jadi di sini di manakah Pak titik paling bagus untuk masuk di GLCH? Nah, kalau di sini teman-teman, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu supaya lebih jelas. Titik masuk yang paling bagus itu adalah ketika teman-teman mendapati satu apa? Ketika mendapati satu lembah. Jadi saya perbesar dulu, teman-teman mendapati satu lembah, di mana lembah itu sudah terjadi turning atau sudah terjadi perbelokan seperti ini. Ya. Ini saya hapus dulu semuanya. Jadi titik masuk terbaik adalah di sini, di lembah ini loh teman-teman. Di lembah ini ketika teman-teman mendapati paling dalamnya
mulai paling dalamnya itu terus dia mulai naik di sini. Nah, jadi yang teman-teman mesti perhatikan, histogram itu kalau warnanya merah, dia turning atau berubah ke merah muda, itu artinya ada kenaikan. Atau istilahnya kedalamannya menjadi lebih tidak dalam atau lebih dangkal seperti itu. Seperti ini teman-teman bisa ngelihat di sini. Teman-teman bisa ngelihat di sini histogramnya ya. Di sini kan dari merah tua ke merah muda. Ini artinya apa? Artinya dari dalam banget menjadi tidak begitu dalam, alias terjadi satu turning. Jadi ini penting sekali teman-teman mencari dulu kondisi seperti ini. Kira-kira masuknya kapan, Pak? Kira-kira masuknya di 1 atau 2 setelah dia paling dalamnya. Jadi kalau di sini 1 atau 2 setelah dia paling dalamnya, kita gambarin dengan garis titik ke atas ya. Kita gambarin dengan titik ke atas. Ini kira-kira. Berarti kira-kira masuknya di sini. Nanti kita akan cek. Nah, itu titik masuk terbaik. Jadi kalau teman-teman mau entrykan barang, di sini adalah entry pertamanya. Kemudian entry kedua tuh di sini. Di ketika dia menyeberang dari MACD di bawah 0 sampai di atas 0. Ini titik entry kedua yang baik. Jadi misalkan teman-teman mau masuk 2 kali, punya duit 10 juta mau masuk 2 kali, maka di sini masuk 50%, di sini masuk 50%. Saya akan tandain dulu semuanya di sini, apakah tepat. Oke, ini adalah zooming atau perbesaran dari histogram MACD dan MACD lainnya. Nah, terus kemudian, Pak, kira-kira masuknya menggunakan histogram atau crossing gitu. Jadi begini teman-teman, ini satu kebiasaan saya di saham, sering banget saya gunakan di kripto juga. Kalau teman-teman mau yearly masuk, itu paling bagus di sini, di satu itu yaitu ketika histogramnya mulai turning menjadi lebih dangkal, sekitar 2 bar histogram. Nah, kemudian masuk yang kedua atau nambah itu di sini ketika terjadi crossing dari 0 ke atas 0. Dan biasanya di situ dekat-dekat dengan di sini. Jadi kalau teman-teman mau cepat masuknya di sini. Ini sinyal paling cepat, tetapi ini sangat spekulatif. Bisa terjadi kesalahan. Tapi biasanya sih dengan membagi separuh masuk di sini dan nanti separuh lagi di sini cukup aman. Cukup aman teman-teman. Jadi kalau nggak naik, nggak nambah yang 2 ini. Kalau naik baru nambah. Nah, kalau yang teman-teman mau masuk tapi agak-agak takut, masuknya yang di sini. Yaitu ketika sudah terjadi konfirmasi cross up atau ini ya istilahnya apa? Golden cross yang biru ke yang merah. Yang biru itu apa, Pak? Yang biru itu MACD line menembus signalnya seperti itu. Nah, itu mulai naik. Seperti ini juga. Ini MACD line yang biru menembus yang merah. Sekali lagi dicek lagi. Yang biru MACD line ya, yang merah adalah sinyalnya. Itu. Nah, kita udah membahas entry-nya di situ. Terus sekarang kita tinggal cari, kita kecilin sekarang. Nah, kita kecilin seperti ini. Kita akan tengok sekarang. Kita akan tengok di sini apakah kira-kira pas dengan keadaan. Ya, kita kecilin dulu teman-teman. Karena ini dia terlalu ini. Nah, supaya enak kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Supaya enak kita hapus dulu sebentar. Ini urek-urekannya kita hapus dulu. Nah, seperti ini kita perbesar dulu. Ininya tadi kehapus ya ininya. Garisnya, entry-nya. Nggak apa-apa, kita bikin lagi. Oke, kita bikin entry kedua di sini. Di sini, kita bikin entry kedua di sini. Oke. Nah, apakah masuknya tepat, Pak? Ya, ternyata di sini juga pas dia di dasar, teman-teman. Pas dia di dasar, baru dia nambah lagi. Jadi kalau di gambar saya tadi, kan dia seperti ini. Nah, kalau di gambar saya tadi kan dia di sini kan ada ini ya. Dia tadi kan di sini ada flat top seperti itu dan di sini bentuknya adalah seperti ascending triangle. Dan jadi memang dari bentuk chartnya dia oke dan dari indikatornya dia oke. Nah,
Terus ininya kapan Pak? Buangnya Pak. Buangnya itu sama. Kalau masuknya tadi adalah ketika lembahnya mulai dangkal, maka buangnya adalah ketika terjadi dari puncak ini mulai ada turun. Tetapi saran saya, kalau kecenderungannya dari histogramnya banyak di atas 0, jangan buru-buru untuk keluar dulu, karena dia kemungkinan masih akan ngegas. Jadi sekali lagi, kalau histogramnya ini dominasinya masih di atas 0, maka berarti dominasinya adalah naik, teman-teman. Ya, dominasinya adalah naik. Kalau masih banyak yang di atas 0 histogramnya, itu dominasinya atau tren utamanya adalah masih naik, seperti itu. Ini agak ruwet, saya hapus. Saya iniin dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat kan dominasinya, dia masih apa di sini? Dia masih naik karena histogramnya banyak di atas 0. Selain itu juga ininya masih trending. MACD line masih di atas MACD sinyal dan masih trending. Baru nanti kalau misalkan ini istilahnya sudah histogramnya ini udah mulai turun agak curam. Nah, penurunan di sini teman-teman mesti berhati-hati. Apalagi kalau MACD line-nya dead cross MACD signal. Dead cross itu contohnya yang di sini. Seperti itu. Nah, karena kita nggak begitu tahu kapan benar-benar akan turun, maka lebih baik kalau ngejual juga sebagian dulu. Kalau misalkan mau beli, nah kalau mau beli kan kita tadi 2 kali entry. Kalau mau jual juga teman-teman bisa menggunakan partial sell. Jangan langsung dijual semua seperti itu. Itu adalah tentang MACD. Jadi harusnya kalau teman-teman menggunakan MACD, itu masuknya di sini ya. Berarti cuannya udah berapa, Pak? Cuannya berarti tinggal dihitung di sini. Berapa persen, Pak? 290%, men. Dari 8.000 sampai 2.500. Gila. Ini adalah ilmu lama yang sudah saya tinggalkan, teman-teman. Ya. Ini ilmu lama, ilmu trending, ilmu trend following yang sangat-sangat super sekali. Ya, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.